Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Sako akan mempresentasikan tentang driver taksi online di Medan tewas dibunuh penumpang. Driver taksi online di Medan berinisial R tewas dibunuh penumpangnya. Dia dibunuh dengan cara dicekik lalu ditusuk menggunakan pisau dan obeng. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu tanggal 14 bulan 3 pukul 23.50 waktu Indonesia Barat di Pasar 12 Tembung Saituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah seorang tersangka, Ardi Syahputra Harahap, mencekik korban dari arah belakang menggunakan tali saat pura-pura membayar, tapi tiba-tiba langsung mencekik leher korban dengan tali, selanjutnya menikam pada bagian dada dan wajah. Selanjutnya, pelaku lain yakni Agung turut melakukan penganiayaan dan menusuk dan menikam korban dengan obeng dan pisau. Kayak gini, pelaku lalu pesan taksi online, titik yang ditentukan, membunuh korban, membuang mayat di Jalan Rahayu Khalifah, berpapasan dengan adik ipar korban, terjadi kejar-kejaran di Jalan Taida Sujono. Lalu pelaku berhasil ditangkap. Lalu pasal-pasal yang mengandung unsur pembunuhan dan pencurian. Yang pertama, pasal 340 KUHP, barang siapa yang membunuh dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan atau mort dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau dipenjara selama-lamanya 20 tahun. Lalu ada pasal 362 sampai pasal 367, pasal 365 KUHP ayat 3 dan 4 tentang pencurian dengan kekerasan. Lalu jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Keempat, diancam dengan pidana mati atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin 1 dan 3. Lalu ada alternatif dan pro kontra. Yang pertama, alternatif. Pasal 365 ayat 4 dan menyatakan pelaku diancam dengan pidana mati atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah hal yang diterangkan dalam poin 1 dan poin 3. Lalu ada pro dan kontra. Yang pertama yaitu pro. Penjara 20 tahun agar si pelaku merasa jera dan tidak melakukan tindak kejahatan lagi, dengan catatan tidak dilakukan pembebasan bersyarat. Lalu yang kedua yaitu ada kontra. Hukuman 20 tahun penjara terlalu ringan kepada pelaku yang melakukan pencurian dan mengakibatkan hilangnya nyawa. Terlebih pelaku sudah merencanakan kejadian tersebut. Lalu di sini ada dokumentasi salah satu masyarakat yang sudah diwawancarai oleh kelompok kami.
melalui chat di aplikasi WhatsApp. Pendapat kelompok. Yang pertama, kalau khususnya pembunuhan berencana hukumnya adalah hukuman mati kecuali tidak pembunuhan yang tidak ada rencana. Yang kedua, pendapat ini tidak bertentangan dengan hukum karena didasari oleh pasal 340 KUHP. Action plan. Yang pertama yaitu masyarakat yang cenderung mendukung adalah kelompok masyarakat yang tidak tahu pasal tentang pasal-pasal atau orang awam. Dan kelompok yang tidak mendukung adalah kelompok yang mengerti tentang pasal. Dan yang kedua, penerapan kebijakan kelompok adalah jika ada kasus pencurian mengakibatkan kematian dan pembunuhan yang direncanakan akan dihukum mati dan sebaliknya. Makasih atas waktunya.